Syarat-syarat untuk cuti ke Indonesia itu apa saja? Ada yang namanya re-entry, harus ada yang namanya tiket pesawat bolak-balik. Download aplikasi, ini dokumen aku untuk cuti ke Indonesia ini adalah tiket pesawat bolak-balik dan untuk kepulangan dari Taiwan ke Indonesia, yang satunya dari Indonesia ke Taiwan. Bukti pembayaran BPJS. Dan untuk biayanya sendiri itu siapa yang nanggung? Biasanya kalau kebanyakan orang sih cuti itu ditanggung sama sendiri. Jadi kita jangan langsung marah sama majikan, pelan-pelan aja ngomong. 8 tahun baru bisa cuti ke Indonesia. Majikan luluh yang tadinya mau dibayarin cuma separuh dan semua biayanya fix, udah lunas semua dibayarin sama majikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meninggal renyong Benita Sari Wong Cila sama orang apa pena. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sudah dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini backgroundnya di dapur kesayangan, dapur mewah di seluruh Taiwan. Dapur yang ini bukan dapurku. Aku lagi sambil masak juga, teman-teman. Itu lagi masak air nanti buat masak ciencong. Katakanlah pokoknya bahasa Mandarinnya ciencong. Mendul-mendul. Jadi di video bagian depan itu tadi nganterin Mbak Nini ke pasar karena Mbak Nini kan udah dikurung berbulan-bulan karena tangannya patah, dan hari ini udah bisa melalang buana, udah bisa terapi, udah bisa kemana-mana. Jadi hari ini karena cuaca terang, Mbak Nini minta ke pasar dan pulangnya seperti biasa ya makan, terus bersih-bersih rumah lagi, terus malamnya masak lagi. Ini juga vlognya kan malam habis bersih-bersih, habis masak juga ya, bersih-bersih dapur. Habis itu aku masih ada waktu, tadi habis buang sampah ya, Mbak Nini di dapur di kamar mandi. Tadi habis buang sampah itu masih ada waktu, aku mau menuhin janji sama kalian semua. Jadi ini syarat-syarat untuk cuti ke Indonesia itu apa saja. Yang pertama itu pokoknya di sini tulisnya ada 9 ya. Yang pertama itu paspor asli, teman-teman. Kalian kalau pulang harus bawa paspor asli ya, pasti. Terus ARC, yang ini kan aku khusus untuk yang di Taiwan ya. Jadi aku kasih tanya juga yang dari Taiwan ke Indonesia. Paspor, ARC, terus kartu kuning vaksin, minimal sudah vaksin 2 kali. Seperti ini, kartu kuning di Taiwan. Ada yang namanya kartu vaksin seperti ini ya di Taiwan. Terus ada yang namanya re-entry permit. Jadi kalau misalkan cuti itu kalian izin dulu sama majikan, boleh atau tidak. Kalau misalkan majikan mengizinkan, biasanya majikan itu ngomong sama agensi. Agensi itu bakalan ngebikinin, kalau udah fix iya tiketnya sudah kebeli apa segala macam, itu biasanya langsung dibikinin surat re-entry sama majikan, sama agensi, dibantu ya. Terus ada yang namanya surat perjanjian kerja. Kita sama majikan itu namanya TKW, dan majikan itu ada yang namanya perjanjian kerja, kontrak kerja, tanda tangan kontrak kerja. Kalau itu kita resmi, kalau nggak resmi ya nggak ada. Jadi kalau cuti itu harus ada yang namanya perjanjian kerja. Terus
ada yang namanya surat kerja kopi ya, di sini semua ada. Terus yang ketujuh itu ada tiket pesawat. Kalau misalkan kalian cuti itu harus ada yang namanya tiket pesawat bolak-balik. Terus yang kedelapan, download aplikasi Peduli Lindungi sama Bea Cukai. Aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi Bea Cukai. Terus download juga, bukan. Yang kesembilan itu bayar yang namanya BPJS. Jadi sebelum cuti itu diwajibkan banget bayar yang namanya BPJS. BPJS itu biasanya agensi yang ngatur, biasanya daftarin sama agensi, terus kita tinggal bayar aja. Kalau misalkan kalian nggak bisa bayar, biasanya agen bisa bantu bayar gitu. Nah, ini aku tunjukin sama kalian isinya apa saja di dalam dokumenku ini. Ini dokumen aku untuk cuti ke Indonesia ya. Sebenarnya cutinya masih untuk 2 bulan lebih ke depan sih, cuma sudah ready hari ini. Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin, cuma aku baru ada waktu spill sama kalian semua. Oke, satu persatu aku kasih tunjuk ya, tapi aku takut ini kotor dan aku takut ini jatuh ya, karena ini dokumen sangat-sangat penting untuk aku nanti pulang Indonesia. Kayaknya aku nggak bisa spill sepenuhnya. Ini yang pertama, kalau paspor aku nggak bisa aku spill sekarang karena paspor aku dipegang sama mbak aku. Jadi ini adalah sama ini surat vaksin ya teman-teman, surat vaksin sudah ada. Terus ini yang namanya re-entry permit. Jadi selebaran seperti ini, kalau kalian pulang nggak ada re-entry permit, kalian jangan mau pulang, karena itu bakal dibohongin sama agensi dan majikan. Terus ini surat perjanjian kerja antara majikan dan TKW. Aku nggak berani keluarin semua karena ini daerah-daerah rawan kotor dan ada api juga. Hah? Oh, tanya ya. Ya. Ini namanya surat perjanjian kerja antara TKW dan majikan. Kalian harus minta sama agensi, kalau misalkan nggak dikasih ini susah masuk Taiwan ya, semua bisa. Bentar ya teman-teman. Lanjut. Di sini ada yang namanya surat kerja ya. Tadi kan ada spill perjanjian kerja dan ini adalah surat kerja. Ini surat kerja. Ini ditulis dalam bentuk Mandarin ya. Terus di belakang sini ini nggak usah aku angkat ya, karena ini adalah tiket pesawat bolak-balik ya. Jadi ini udah mendidih teman-teman. Jadi ini adalah tiket pesawat bolak-balik buat cuti ke Indonesia. Jadi ini dari Bandara Taiwan terus menuju ke Cengkareng Soekarno. Jadi ada 2 lembar ini, aku taruh di dalam sini lah, pokoknya ada 2 lembar gitu ya. Yang ini kan untuk kepulangan dari Taiwan ke Indonesia, yang satunya dari Indonesia ke Taiwan gitu ya. Jadi ada syarat cuti itu ada 9: paspor, ARC, kartu vaksin, re-entry, perjanjian kerja, surat kerja kopi, terus tiket, terus aplikasi Peduli Lindungi sama Bea Cukai, dan bayar BPJS. Bayar BPJS itu wajib banget. Terus kartu BPJS itu wajib diambil atau tidak? Biasanya nggak wajib untuk diambil, jadi kita cukup bayar saja. Yang penting ada tanda bukti pembayaran BPJS ya. Di sini aku punya tanda bukti juga pembayaran BPJS teman-teman. Ini menyatu sama, nih aku copot ya. Nih. Ini perjanjian ini pembayaran BPJS. Bukti pembayaran BPJS. Ini dokumen ini jangan sampai ada yang hilang kalau agensi sudah ngasih. Dan untuk biayanya sendiri itu siapa yang nanggung? Biasanya kalau kebanyakan orang sih cuti itu ditanggung sama sendiri ya. Tapi alhamdulillah aku biaya cuti ini bayar dokumen juga, bayar biaya antar jemput itu juga bayar mahal ya. Tiket pesawat juga bolak-balik kalau nggak salah itu 16.000 NT atau sekitar berapa ya kalau uang Indo. Pokoknya kalau dikurskan semuanya itu biaya cuti itu 20.000 NT. Itu tiket, biaya re-entry dan semuanya. Tapi awalnya kan aku izin itu tidak dikasih 1 bulan sama majikan, tapi setelah aku ngerengek minta pulang, minta cuti, itu akhirnya dikasih izin 1 bulan. Awalnya tuh cuma dikasih 2 minggu ya, kamu pulang 2 minggu aja ya, nanti aku kasih tiket pesawat separuh gitu kan. Karena aku mau nikah bos, masa cuma dikasih 1 bulan gitu.
Jadi kita jangan langsung marah sama majikan, pelan-pelan aja ngomongnya. Jadi setiap majikan ke situ ngomong-ngomong tapi pelan-pelan aja. Akhirnya kan majikan luluh. Terus ngomong lagi, ya kamu jadi pulang 1 bulan. Iyalah 3 minggu aja, yang nggak mau, saya mau 1 bulan, aku bilang gitu. Kalau nggak mau 1 bulan ya udah aku pindah. Itu kan akhirnya kan pilihan terakhir, opsi terakhir itu aku bilang kayak gitu sama majikan, karena aku udah 8 tahun baru bisa cuti ke Indonesia. Ini semua dokumen-dokumen aku di sini semua udah, alhamdulillah beres ya. Akhirnya semua majikan luluh, yang tadinya mau dibayarin cuma separuh, dan semua biayanya fix, udah lunas semua dibayarin sama majikan. Dan waktu itu aku juga janji sama kalian itu bakal sepil uang cuti tahunan, tapi ternyata aku nggak dikasih. Mungkin ya diganti sama uang tiket gitu kan. Uang tiket kan udah dibayar semua kan, 10 juta kan lumayan. Ngirit aku pulang ke Indonesia itu bener-bener tidak mengeluarkan seperak pun, cuma bayar BPJS itu 175.000. Waktu itu sebelum tanda tangan kontrak itu aku sudah bayar BPJS di Indonesia, itu lewat adik aku, karena kalau lewat agensi itu mahal banget, suruh bayar 800 NT, padahal kalau uang Indo tuh cuma 175.000. bedanya jauh, eman-eman. 800.000 itu 800 NT itu hampir setengah juta ya, hampir itu sekitar 400 ribuan lah, eman-eman kan. Kalau misalkan itu kan 2 kali lipatnya, eman-eman. Mending bayar sendiri di rumah gitu. Syarat-syarat cuti itu sebenarnya nggak ribet, asal kitanya niat aja sih, bawa uang yang penting. Waktu itu aku diketahui maksud syarat cuti apa aja sih, yang penting lu ada duit, lu bisa pulang. Udah dari situ aku nyiapin duit aku siapin. Pokoknya siapin minimal kalau nikah ya bawalah 60 gitu kan. Kalau mau nikah ya kurang sih, itu juga masih kurang karena untuk beli ini itu dan sebagainya ya. Pokoknya semuanya serba duit sekarang ya. Ini aku hampir lupa lagi masak ini itu. Jadi apa ya? Oh iya, aku hampir lupa kan waktu kemarin kan aku ini izin cuti kan dari awal tahun sebenarnya. Dari aku sebenarnya finish kontrak itu bulan 6 dan aku ada perjanjian. Aku nanya dulu kan, aku misalkan nambah kontrak di sini aku boleh nggak cuti dulu? Mereka jawabnya boleh. Ya udah, akhirnya kan diproses kayak gini beres lah. Udah 8 tahun, bayangin, baru pulang ke Indonesia, baru mau pulang ke Indonesia 8 tahun dari 2015 sampai sekarang baru mau pulang. Capek nggak capek? Alhamdulillah capek, tapi ya namanya ikut orang kerja, enak-enak tetap dienakin aja, dinikmatin aja, jangan kebanyakan ngeluh, nanti ngeluh malah tambah keruh ya kan, jadi mangkel. Jadi segala sesuatu itu dinikmati, jalani, disyukuri. Aduh, ngomongnya kenceng banget, cepet banget juga karena gugup. Mau mandiin Mbak Nini juga, mau ini itu juga, jadi banyak sekali kegiatanku hari ini. Jadi aku karena takutnya besok kan aku terapi juga, takut nggak ada waktu buat ngasih tuh ke kalian syarat-syarat cuti itu apa saja. Jadi aku kasih taunya malam ini dengan cepat kilat ya, aku kasih tahu ke kalian. Oke teman-teman, aku mau lanjut. Ini videonya hari ini pendek sekali ya, jadi nggak ada yang namanya drama-drama ina-inu, cukup banget duduk ventilasi sama kalian beres. Dan aku mau masak ini. Pamit dulu sama kalian, terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.